ada 10 alamat, misalkan ada 10 alamat. 2/3-nya itu berarti kan 20 bagi 3, 7. Begitu ada 7 yang mengisi, berarti sudah quorum. Kita bisa hitung suaranya. Kalau tidak quorum Bapak Ibu, kita akan laksanakan kembali keesokan harinya. Di tanggal 26-nya. Kalau tanggal 26 tidak quorum lagi, kita akan laksanakan kembali di tanggal 27. Nah, untuk tanggal 27 itu spesial. Jadi berapapun jumlah kehadiran, kita anggap sah, resmi. Nah, jadi tugas kita semua nih untuk mengajak partisipasi teman-teman kita supaya datang untuk memilih. Jadi tugas kita tuh hanya 1 hari. Tanggal 25 kalau semuanya udah quorum selesai. Tanggal 25 apabila ada yang tidak quorum, 24 lanjut. Yang sudah quorum ya tidak ikut lagi. Nah, setelah memasukkan suara, ada rekapitulasi. Jadi kita hitung suara. Pak, ini cuma 1 calon, tidak apa-apa. 1 calon pun tetap harus dipilih. Jadi tetap harus quorum, walaupun hanya 1 calon. Jadi nanti kita hitung bersama setiap RT. Nah, jadi fungsinya Bapak Ibu nanti saat bertugas ya seperti itu aja Pak. Hanya memverifikasi data, pastikan warga mengisi daftar absensi dan berikan surat suaranya. Setelah itu masuk ke kotak suara. Hanya itu aja. Nanti kan memang dibentuk 4. Mungkin 2 yang bertugas sebagai administrasi. Mungkin yang 2 lagi bisa bantu warga untuk ke bilik suara. Nanti habis bilik suara pastikan dia kembali ke meja yang sudah tertulis di depan itu tanda RT-nya. Jadi jangan sampai dia udah nyoblos, misalkan dari RT 1, dia masukinnya ke yang dekat nih katanya, ya kan, dia masukin itu nggak sah jadi suaranya. Jadi kita udah siapin kotak suaranya seperti ini Pak, karena kita lihat jumlahnya juga nggak terlalu banyak, jadi kita nggak bikin terlalu besar. Jadi kotak suaranya seperti ini dan sudah saya tandai RT-nya. Ini semua ada di depan meja Bapak Ibu semuanya. Jadi di setiap meja itu nanti ada kotak suara. Warga setelah memilih dia akan masukkan ke kotak suara di meja RT masing-masing. Nah, sementara dari saya seperti itu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau mau tanya boleh. Ada calon ketua RT? Nah, calon ketua RT saat hari pemilihan harus hadir. Ya, tidak boleh tidak hadir. Resikonya itu adalah bisa dianggap tidak sah. Walaupun menang, tapi tidak hadir, itu bisa dianggap tidak sah. Nah, jadi karena ada tugas calon ketua RT nanti setelah pemilihan, ada yang harus ditandatangani, disetujui. Jadi surat suara akan dihitung bersama calon ketua RT. Bila sudah sesuai, calon ketua RT akan menandatangani surat ini. Jadi sudah menyetujui surat di masing-masing RT itu berapa suaranya. Ya, jadi harus hadir nih calon ketua RT. Nggak perlu dari pagi nggak apa-apa. Ya, yang tapi pas saat penghitungan suara itu harus hadir. Tapi kalau Bapak Ibu calon ketua RT mau mengawasi dari jam 9 sampai 12 kami persilahkan. Tapi kami penting saat penghitungan suara saya mau itu semua calon ketua RT itu hadir. Bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada. Sebentar ya, Bu. Di RW 04 ini kan total ada 17 RT. Iya. Yang menjadi yang calon tunggal ada berapa RT? Oke, ini saya ya nggak apa-apa untuk warga ketahui ya. Calon tunggal itu ada di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 ada 3 calon, RT 6 ada 2 calon, RT 7 ada 2 calon, RT 8 dari 9 kita
nggak laksanakan. RT 10 ada 1 calon, RT 11 ada 1 calon, RT 12 ada 1 calon, RT 13 ada 12 calon, 2 calon, sorry, 12 2 calon, RT 15 1 calon, RT 16 1 calon, RT 17 1 calon. Jadi banyak. Hanya ada 4 RT yang ada lebih dari 1 calon. Selebihnya semua 1 calon. Walaupun 1 calon, tetap harus dipilih Bapak Ibu. Jadi ingetin, tetap ya kan, ingetin warganya, tetap harus dicetak. Karena kalau tidak dicetak, kami anggap tidak sah suaranya. Ya, jadi batas quorum itu kita penting. Saya berharap kita bisa quorum 1 hari supaya Bapak Ibu juga nggak capek. Makanya ada panitia 4. 2 ini bertugas di dalam. 2 ini bisa jemput bola. Misalkan ada warga yang jauh, saya jemput deh. Yang penting kita quorum hari ini. Kita coba tes, kita bisa kompak nanti saat pemilihan RT ini warga-warga kita. Ya kan, saya juga akan usahakan, saya siapkan tim keamanan 2 atau 3 motor. Apabila ada yang mau dijemput warga, kita jemput. Yang penting kita usahakan 1 hari ini bisa quorum. Kita usahakan sebaik mungkin lah Pak. Gitu. Jadi ini waktu-waktunya kita sosialisasi ke teman-teman warga, ajak partisipasi. Cuma urusan 1-2 menit aja kan. Datang, kasih lihat KTP, kasih kata suara, pilih, masukkan, silakan pulang. Jadi sangat sebentar gitu Pak. Ya, jadi kita kompak nih Bapak Ibu semuanya, kita ajak sama-sama warganya supaya mau datang untuk memilih. Hari libur nih sore 25, 26, 27. Ya. Ada lagi Pak? Tadi Ibu Marta? Ya, apa Pak Ibu? Silakan. Pak mau clarify aja. Jadi kalau pemilih sudah ngobrol sendiri, dia balik ke meja masing-masing RT. Untuk taruh. Ya. Nanti itu dihitung oleh panitia. Betul, bersama-sama kita. Iya. Jadi, sorry saya ada lupa sedikit. Jadi RT 1 sampai RT 7 ketua panitia itu Pak Ronald. Nah, jadi saat mau penghitungan suara, Pak Ronald itu akan ke satu tempat. Kita buka bersama. Jadi jangan dibuka dulu. Nah, RT 10 sampai 17 ketua panitianya saya. Nah, saya akan masuk dari RT 10. RT 10 selesai ke 11, 12 sampai ke 17 gitu. Dan saya rasa nggak terlalu sulit karena saya lihat ini setiap RT ini kurang lebih warganya cuma belasan aja, Bapak Ibu semuanya. Jadi sayang sekali nih kalau kita nggak bisa bikin forum. Ya silakan. Bukan ini ya, bukan pesimis, cuman seandainya ada di RT itu cuma ada 1 calon, tapi nggak ada yang milih, warganya nggak ada yang datang. Oh begini, misalkan begini. Iya. Nah makanya ini udah enaknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sebagai panitia. Bapak Ibu, misalkan saya nih, saya panitia. Saya suruh istri saya datang lah. Nggak kasih ngajak jalan-jalan. Oh iya. Iya benar. Ya kan? Atau anaknya, nggak kasih uang jajan. Atau mama kasih uang jajan lebihan. Papa kasih uang jajan lebihan. Yang penting hari itu kamu datang. Itu satu suara tuh. Nah jadi kalau ada 4 panitia berserta calonnya nih, ya masa calonnya nggak bisa datengin 1, anaknya, karena calon ketua RT itu nggak memilih, tapi keluarganya boleh memilih. Jadi suara itu pasti ada, cuman quorum atau tidaknya itu yang kita harus perjuangin. Gitu. Kalau suara pasti ada. Misalkan Ibu Marta jadi panitia ya Bu ya, mungkin bisa ajak suaminya, datang, pilih, gitu. Datang untuk memilih. Seperti Pak Irwan, ada istrinya, datang untuk memilih, gitu, supaya selesai. Minimal dapat 5 suara itu dari panitia dan calon ketua RT. Ada hal lagi Pak. Kita sebagai warga kan jujur mungkin nggak semuanya kenal ya. Satu RT aja kita mungkin nggak
Iya. Nah, para calon itu kita juga nggak kenal. Iya. Jadi mau milih siapa gitu kira-kira? Iya itu. Ada sosialisasi Iya. atau mungkin apa? Makanya begini Pak Bu. Jadi begini, bukan cuma masalah gambar. Jadi memang fungsi dan tugas ketua RT ataupun calon Bu, dia tuh harus sosialisasi ke warga. Ketuk dong pintu rumah warganya, perkenalkan diri dong. Ya sekarang kalau nggak kenal bagaimana mau dipilih? Itu benar, kata Bu Marta. Siapa yang di sini yang nggak tahu ketua RT-nya siapa? Ada nggak warga di sini yang nggak tahu ketua RT-nya siapa? Nah itu tugas baru untuk kedepannya. Ketua RT harus mengenal warganya. Warga harus mengenal ketua RT-nya. Itu yang makanya kita bilang nanti bisa dengan cara seperti ini. Nanti ketua RT mengajak rapat warga, berkenalan dengan warga, ketuk rumahnya satu-satu. Nah jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk ibu memilih atau warga memilih. Saya serahkan semuanya ke Bapak Ibu sekalian. Mau pilih siapa bebas. Tapi memang seharusnya kalau saya mencalonkan diri sebagai ketua RT dan saya mau terpilih, saya pasti akan datang ke rumah Bapak Ibu semuanya. Minimal saya memperkenalkan diri, saya kasih tahu visi misi saya. Kan seperti itu. Kita nggak mungkin sosialisasi calon ketua RT-nya seperti apa. Bahkan saya juga belum kenal gitu. Ada beberapa kan saya belum kenal yang baru-baru itu ya. Jadi itu memang harus tugas dari calon. Dia harus memperkenalkan diri. Ini masih ada waktu sampai tanggal 25. Iya, boleh. Ini nggak apa-apa Bu Marta, silakan. Ini aja Pak. Saya nggak tahu nih, mungkin untuk ketua RT yang sekarang, karena kan waktunya juga mungkin udah mepet ya. Iya. Nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya bikin grup semua calon RT juga ada di keluarga kan mungkin jadi. Iya, itu bisa bebas. Jadi itu fungsi kampanye masing-masing. Saya tidak pernah melarang kampanye. Boleh, silakan. Karena memang warga itu harus mengetahui visi misi ketua RT. Baru warga itu tergerak hatinya mau pilih siapa gitu. Karena ini visi misi ini kan yang ditagih nanti saat terpilih. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, Baik. dua panggilan ya, bahwa namanya forum itu adalah rumah ya. Alamat Pak. Alamat. Satu alamat satu pemilih. Suara ya. Betul. Jadi forumnya di Indonesia. Betul. Nah kalau ada dua orang datang nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Itu pertama. Jadi cuma alamat. Yang kedua, kalau tanggal 25 nggak forum, berarti kita tinggal cari orang yang belum milih datang. Bukan. Oh. Diulang lagi Pak. Diulang lagi dari awal. Diulang lagi dari awal. Siap penelitiannya makanya. Diulang lagi. Tidak. Ulang lagi. Siapa? Sorry, siapa lagi tadi? Oh, Pak Husin. Lanjutkan Pak Irwan tadi. Siapa? Jadi tanggal 25 tidak forum, 26 tidak forum, Iya. 27 kan final. Iya. Kebetulan datang misalnya nih, dari warga datang cuma 6 orang. Iya. Ini ada 2 calon atau 3 calon, 2 calon lah misalkan. Iya. Pilihannya seri misalnya, Seri. 3-3. Oke. Nah, mungkin apakah Bila terjadi seri, misalkan nih, Pak, di hari pertama suara sudah korum, kita nggak usah bilang di hari ketiga. Di hari pertama suara sudah korum, terjadi seri karena ada 2 calon, itu panitia boleh pilih. Panitia itu dibentuk ada 5 orang, jadi suaranya pasti ganjil, bukan 4. Jadi kalau 4 ada kemungkinan seri lagi, ini ada 5. Nah jadi kalau terjadi seri dan korum ya, harus korum, kita panitia pilih. Boleh pilih. jadi karena ganjil pasti Kepilih. Iya. Kedua Pak, mempertegas saja caranya warga memilih di dalam bilik suara, apa dicolok pakai Dicetak. pakai spidol. Dicetak. Nanti ini saya puterin deh ya, biar bisa lihat deh. Dicetak. Jadi ini saya udah kasih note.
kan tanda cetak. Boleh di dalam kotak, di nomor atau di foto. Jadi dia menghasilkan cetak di dalam. Mau di nomornya, mau di hitamnya, di fotonya, maaf ya. Yang penting di bagian yang di sini, di dalam kotak. Selama di dalam kotak kita masak. Jadi kita kasih panduannya. Ya. Dan ini nanti suara-suara itu kita katakan. Jadi nanti suara ini saya panggil, saya akan amplop. Lalu kita mulai berhasil. Nanti balik aja. Sensi suara kita semua kita tadi sama. Kalau tadi lapangan baca itu bukan sesuatu kita. Ya. Yang calon tunggal tetap surat-suaranya sama, cuma fotonya ada satu orang. Betul, tapi tetap harus dipilih. Nah ini contoh yang satu nih. Kebetulan opa ganteng nih. Ah itu contohnya cuma satu. Ya, tetap harus dipilih. Jadi tetap harus dicetak. Kalau nggak dicetak berarti kita anggap nggak ada suara. Iya. Ya silakan Pak Sumi. Sorry. Oh, nggak apa-apa. Oh, tulis kekencengan gitu ya. Terus bolong, nggak apa-apa. Bukan, dicetak. Ya boleh sih, cuman kita sebenarnya lebih baik dicetak Pak. Ya tapi kalau sampai kecoblos pun, apa? Sah. Pilih. Apa-apa. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya lagi? Jelas ya? Jelas? Simpel kok, nanti kita juga muter. Kita fleksibel aja lah, nggak usah kayak pemilu begitu ya. Yang penting berjalan dengan jujur, adil, itu aja. Simpel lah. Hah? Nggak ada. Saksinya ya calon ketua RT. Ya. Calon ketua RT harus hadir. Nah, soalnya kan 12 itu kan selesai. Pemilihan suara selesai jam 12. Nah, untuk mengesahkan risik. Untuk mengesahkan suara, saya perlu tanda tangan ibu dan calon yang lainnya. Jadi menyetujui suara. Boleh. Ya, boleh, cuma kan penghitungan suara kan itu apa? Iya, penghitungan suara iya kan terakhir. Sorry. Oh, saya dulu sebentar ya. Ya, sorry. Memang seru nih ngobrol. Jadi sebentar lagi ngobrol. Surat suaranya tidak boleh ditanda-tangan yang memilih ya. Enggak, dicentang aja Pak, nggak perlu ditanda-tangan, centang aja. Yang tanda tangan cuma ketua panitia nanti di belakang kertas suara itu. Nah, untuk membuktikan bahwa surat suara itu benar, itu ada tanda tangan ketua panitia. Jadi kalau tidak ada tanda tangannya, suaranya nggak sah. Setiap RT itu ada 5 orang panitia. Setiap RT ada 5 panitia. Ada 5 panitia semua. Jadi setiap RT itu ada 1 ketua, 4 anggota. 4 anggota panitia. Nah ini yang bertugas untuk melayani warga. Itu kan RT 6. Nanti yang melayani warga RT 6 itu panitia RT 6. Ketua panitia.
bukan berkas yang diperlukan oleh perubahan, cuman buat kita aja. Oke, sekarang saya